Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita akan menghitung ya margin yang dikatakan judi 8% dari warung steak itu ya omset ya mungkin ya. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan yang masih sama sebenarnya dengan yang dulu-dulu, bahasanya dari mana sih modalnya gitu, kok bisa setahun gitu bisa membuka sampai beberapa cabang sekaligus gitu ya. Di tempat-tempat yang gak murah dan sangat strategis gitu ya. Nah teman-teman, untuk mengingatkan kembali omongan judi, ini kan ada sebuah wawancara ya dengan warung SS gitu ya. Jadi mereka sama-sama pengusaha yang notabene pada saat pandemi dulu itu mereka juga ya sama-sama punya masalah gitu ya. Tapi itu permasalahan mereka, nggak ada hubungannya dengan kita. Cuma saya mau menjelaskan bahasanya pertanyaan ini muncul dari salah satu pengusaha ini ke Jody, dan akhirnya kita membuka file ini dan kita mencari yang lebih komprehensif tentang perhitungannya teman-teman. Jadi kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Saya itu hampir ya bisa dibilang 90% itu usia muda. Jadi usianya itu sekitar 20, 18, sekitar segitulah, masih muda-muda. Dan mereka udah dapat gaji yang lumayan besar karena ada bonus, ada ekstra bonus dan lain-lain. Jadi mereka nih saya ngelihatnya masih muda, gajinya besar. Kalau nggak manage dengan baik bahaya ini. Bahaya nih karakter anak muda kayak begini nih. Mereka beli motor, kemudian gonta-ganti handphone, segala macam, utang sana, utang sini. Saya ngelihat, wah ini yang mesti dibenerin akhlak. Saya ngelihat yang perlu dibenerin pertama itu di karyawan saya akhlak. Karyawan saya hampir bisa dibilang hampir mayoritas itu muslim, tapi ada juga yang non muslim. Nah kalau ngomong SDM, tiap perusahaan pasti kepingin punya karyawan yang jujur. Pengen punya karyawan yang amanah. Dua ini aja nih yang pengen dicapai nih. Kalau nyari karyawan yang pinter mah gampang aja. Lulusan UGM insya Allah pinter. Tapi nyari yang jujur, nyari yang amanah, ini yang setengah mati nih. Setengah mati. Negara kita aja udah besarnya kayak begini, pinter-pinter banyak yang korupsi. Ya enggak? Kan sebenarnya perusahaan ini kan lingkup kecil dari negara. Saya mikir apa nih yang perlu dibenain? Apa perlu kita pasangin CCTV semuanya? Sampai ke kamar-kamar, sampai ke dapur, sampai ke gudang gitu loh. Ya bisa aja saya pasangin CCTV. Tapi kan sekarang eranya ngeri nih. Kalau kita nonton film Mission Impossible, CCTV-nya disemprotin begitu ya. Jadi khawatir juga akhirnya. Yang perlu dibenain pertama akhlaknya. Nah, makanya sekarang bisa disebut saya membangun apa yang kita sebut dengan era spiritual company. Nah, era spiritual company ini targetnya yang kepingin kita benain itu akhlaknya. Supaya karyawan saya ini pada jujur, pada benar. Karyawan saya nih ya, satu OT itu ada 15 sampai 20 karyawan Mas ya. Ada yang 30 karyawan juga. Mereka tidurnya di OT itu. Jadi mereka bangun tidur tuh bisa bikin susu, bisa bikin milkshake. Karena jadi satu semua bahan pokok. Siangnya makan siang bisa masak steak, malamnya bisa masak steak impor. Karena nggak ada CCTV, nggak ada pengawasan. Padahal marginnya warung steak and shake itu bisa dibilang kecil. Saya yakin warung SS juga kecil. Yakin. Zaman sekarang itu kayaknya susah. Yakin warung SS juga kecil. Yakin. Zaman sekarang itu kayaknya susah. Itu kayaknya susah. Yakin warung steak marginnya kecil Mas? Kecil. Yakin ya? Yakin. Saya kok nggak percaya. Saya kok nggak percaya. Saya kok nggak percaya. Nggak Mas, bercanda. Bener, karena gini, orang mikirnya kuliner itu marginnya harus besar. Ini bayangannya orang, kenapa terjun ke bisnis kuliner, marginnya besar. Enggak, saya perhatiin semuanya, usahanya makin besar nih ya. SS makin besar, warung steak makin besar. Biaya kosnya juga makin besar juga. Makin besar, preso mungkin belum kerasa, nanti lama-lama nih tambah kerasa nih. Karyawannya besar ini mesti dikurangin, mesti efisiensi. Sekelas abnormal aja udah mulai panik ini. Saya bilang, terlalu besar nih, benar juga deh, iya Mas terlalu besar. Terlalu besar. Nah makin besar karyawan, SDM masalah lagi nih. Nggak gampang loh, benain SDM itu nggak gampang. Makanya dengan spiritual company ini pelan-pelan kita benain. Ibaratnya kalau di agama saya di Islam itu saya dakwah lah di karyawan.
Kalau dakwah tuh nggak bisa langsung jadi pelan-pelan, benainya benar-benar pelan-pelan. Sampai akhirnya tercapai karyawan saya udah mulai dikit-dikit tuh jujur. Jadi kayak sekarang itu mereka kalau ngambil telur dicatetin, ngambil daging dicatetin, ngambil stick bilang gitu Mas. Pokoknya dicatetin semua. Nanti akhir bulan dia minta dipotong. Pak, ke bagian yang gajian itu, Mbak saya minta ini gaji saya dipotong dulu. Artinya apa? Udah tercapai gitu loh. Ya, minimal ganti ya, ambil telur, nanti tak beliin sana diganti. Kayak kalau di hotel di minibar itu loh. Nah, bisa harganya gitu. Kan mahal kan situ. Iya. Kita kira wah kacang ini, kacang Garuda di sana ada. Ambil dulu makan nanti beli di luar masukin lagi. Nah, kalau bisa gitu kan Indonesia enak Pak. Ngambil uang nanti balikin lagi gitu kan. Masalahnya kan ngambil nggak dibalikin lagi tuh loh Pak. Iya, repot. Oke. Jadi eranya beda ini masalahnya. Ya. Itu ya. Jadi terus ini Mas Jody, melanjutkan pertanyaan dari teman-teman tadi, kalau boleh ini, saya ingin tahu, ya, secara garis besar struktur biaya, ini salah satu ini belajar teknis dari beliau, struktur biaya di warung steak sekarang ini setelah berkembang ini, dari omset itu berapa persen bahan baku, berapa persen untuk belanja untuk SDM, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk pajak, berapa persen, kira-kira saja Mas Jody. Ya. Ini kalau sama-sama pengusaha begini nih, pertanyaannya menjebak ini. Ayo. Dari awal mesti udah teknis langsung bicaranya nih. Lah biar untuk referensi. Oke, yang jelas marginnya itu Waroweng itu yang benar-benar bersih kemarin dihitung itu 8%. 8% loh. Percaya? Harus percaya. Harus percaya. Iya. Jadi mendingan buka kantor pajak daripada buka warung steak. Salaman dulu. Oke itu teman-teman dunia. Nah teman-teman di sini ada sebuah skripsi ya. Skripsi kan tentu dengan penelitian. Nah di mana penelitian ini dilakukan oleh seorang mahasiswa, saya nggak mau sebut, cuma saya mau melibatkan jumlahnya ya teman-teman. Di sini ada tabel yang dimunculkan ya. Karena ini sumber penelitiannya langsung kepada warung steaknya. Jadi di sini bisa kita lihat penghasilan warung steak dan Ensek di bulan April 2014, April 2015. Nah teman-teman, di tahun ini ya, di tahun-tahun ini kalau nggak salah ya mungkin sekitar ya yang pasti lebih dari 30 atau 40 gitu ya cabangnya itu teman-teman. Jadi Yusuf Mansur ini sedang tinggi-tingginya mendapatkan kepercayaan publik. Contohnya dia bisa buka patungan usaha, dia juga buka bisnis-bisnis lain, bikin payetren kayak gitu ya. Banyak sekali teman-teman. Jadi tahun-tahun ini adalah tahun dimana Yusuf Mansur sedang tenar-tenarnya gitu. Dan mungkin punya pundi-pundi dari sedekah saya nggak tahu, atau pundi-pundi dari bisnisnya payetren saya nggak tahu. Yang jelas banyak yang rungkat gitu ya. Terus mungkin pundi-pundi dari sedekah, payetren. Sumber utamanya apa ya? Kalau dari insentif sebagai ustadz saya rasa nggak mungkin lah. Apa ya kira-kira ya? Kayaknya itu deh yang paling tenar. Jadi kita pikir-pikir Yusuf Mansur ini bisnis apa? Kalau bilang batu bara bermasalah, duitnya nggak tahu kemana gitu ya. Bilang dari Hotel City di tahun ini ya belum rilis gitu ya, hotelnya mestinya belum berjalan. Tapi warung steak ini berkembang cepat juga teman-teman. Di samping ada bisnis Hotel City, di samping ada bisnis payetren, ternyata warung steak ini berkembang juga cepat ya. Mungkin sekitar 50 cabang ya teman-teman. Nah teman-teman, dari wawancara tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya Jody bilangnya 8%. Oke, kita flat 8% ya. Nah di ini salah satu saya coba buka di di skripsi ini membuka data yang walaupun datanya masih lebar, yaitu tentang jumlah keseluruhan. Nggak, ya tentu saja ya namanya skripsi kan kadang nggak bisa masuk terlalu jauh kepada lebih komprehensif kepada detailnya itu, cuma ada angkanya di sana. Nah di sini ada angka dari bulan keempat 2014 ya. Di sini omset penjualan per bulan 104 juta. Presentasi kenaikan belum dihitung ya. Terus bulan kelima 118 juta, bulan ke-6 122 juta, bulan ke-7 131 juta, bulan ke-8 151, bulan ke-9 83, bulan ke-10 84, bulan ke-11 ini akhir tahun ya 185, bulan ke-12 akhir tahun juga 85 juta ya.
bulan ke-1 di tahun 2015 ini 138, bulan kedua 144, bulan ketiga 170, bulan ke-8 74. Nah teman-teman, kalau anggaplah kita menghitung rata-rata lah ya, rata-rata dari penghasilan ini dengan lebih gampangnya ya, lebih gampang perhitungannya itu misalkan 120 juta ya per tahunnya. Ini adalah tempat berlokasi di Pati Ukur, adalah tempat di mana yaitu adalah wilayah yang sangat strategis untuk kuliner. Masalah di sana dekat ITB ya, Dago dan sekitarnya teman-teman. Di Pati Ukur ya otomatis banyak lalu lalang mahasiswa, banyak lalu lalang dosen, banyak lalu lalang terus semacam wisatawan gitu ya. Jadi banyak sekali di sana lalu lalang, tapi penghasilannya segini. Nah kalau kita menghitung dari penghasilan warung steak ini saya bilang sekali lagi, ini adalah salah satu tempat yang paling strategis yang dimiliki warung steak di Bandung teman-teman. Ini kondisinya di Bandung dan merupakan mungkin harapan warung steak itu bisa berkembang. Karena apa? Ini di tahun 2014 ya teman-teman. Jadi di saat Yusuf Mansur itu sedang tenar-tenarnya. Nah kalau kita melihat ya persentase, kita anggap itu pahitnya misalkan 120 juta per bulan. Jadi itu kalau kita menghitung cuma 0,8% itu adalah 0,08 ya. Dari presentasinya itu dikali 120 juta itu sekitar 9.600.000 bersihnya ya teman-teman. Saya nggak tahu bersih atau bagaimana karena ini kan perhitungan margin 8%-nya omset. Nah, jika teman-teman itu jika dikali dengan 50 itu nilainya sekitar 480 juta di tahun itu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa Yusuf Mansur di tahun ini membuka 4-8 cabang 4-8 cabang gitu ya di tahun berikutnya gitu ya. Saya nggak tahu, pokoknya rata-rata segitulah, kadang 4 sampai kadang 8, mungkin kadang 9 cabangnya. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana caranya Yusuf Mansur dan Jody ini kalau kita kalkulasi ya teman-teman, ini kalau kita kalkulasi penghasilan bersih dihitung rata-rata dari tempat terame ya, padahal di warung steak itu kan banyak juga yang tutup juga, yang nggak rame juga gitu ya. Nah ini kalau kita pukul rata mereka rame semua, kalau dipukul rata rame semua penghasilannya itu 480 juta. Itu belum nanti dipotong pemilik kayak Jodinya bagaimana, terus Yusuf Mansurnya bagaimana gitu, istrinya nanti dikasih apa, kan belum ya. Ini anggap aja penghasilannya segitulah bersih gitu ya, 480 juta. Ini di tahun 2014. Pertanyaannya lagi, tanpa franchise tapi dia bisa membuka cabang di tempat-tempat lain dengan nilai miliaran, uangnya dari mana? Teman-teman pikir sendiri ya, uang miliaran untuk membuka cabang tapi hasil dari perusahaannya itu cuma segitu gitu ya, kan nggak rasional gitu ya. Apalagi di tahun itu bukannya bisa langsung, misalkan ya saya nggak tahu, pokoknya yang jelas Yusuf Mansur sendiri bilang ya sekitar segitu ya misal 4-8 gitu ya, dimana dia bilang sendiri gitu cabangnya bertambah sekian gitu ya. Kan apa ya, nggak rasional gitu ya. Untuk buka satu cabang aja nggak cukup gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena nggak minjem bank dan nggak franchise. Itu loh masalahnya. Kan nggak rasional, sedangkan perusahaan yang besar sekalipun itu mereka franchise gitu. Untuk apa? Untuk mempercepat ekspansinya. Bukan masalah hasilnya, karena hasil itu dibagi ya. Untuk mempercepat ekspansinya, untuk memperkenalkan produknya gitu ya. Jadi modal mereka menawarkan franchise kepada perorangan atau PT agar perusahaan ini lebih cepat berkembang. Nah kalau ini tanpa franchise, tanpa modal usaha dari bank, tapi kok bisa cepat gitu ya. Dan di tempat-tempat yang strategis, dan kalau dibanding Alfamart sama Indomaret itu nggak ada apa-apanya, karena ini lokasinya sangat strategis gitu ya. Dan besar ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek lokasinya sebesar apa, saya akan munculkan. Jadi kalau di Bandung, saya nggak tahu ini apakah beli atau sewa ya teman-teman. Tapi kalau sudah bertahun-tahun seperti ini, masa itu sewa itu kan kayak nggak mungkin lah nyewa terlalu lama, itu ya agak aneh gitu. Karena ini 10 tahun. Biasanya kan sewa misalkan 5 tahun atau 10 tahun, dan ini 10 tahun terakhir di sini. Dan sekarang masih berjalan ya teman-teman. Kalau misalkan kita bilang ini sewa, kayaknya enggak lah, mungkin dari beli ya. Nah, dengan
begitu banyak usaha-usaha mangkrak di Sumansur ya, di mana ada Paytren, terus ada bisnis batubara. Mungkin juga sih di tahun ini gitu ya, di tahun ini adalah sempalan dari bisnis-bisnis Sumansur yang mungkin didapat dari, ada hubungannya gitu ya, mungkin didapat dari Sumansur berbisnis di Paytren mungkin ya. Nah, ataukah sebuah pertanyaan yang muncul juga, ataukah memang muncul dari berkaitan dengan batu bara ya, yang dimana jumlahnya kan sampai 50 miliar lebih gitu ya, dan atau berkaitan dengan sedekah-sedekah yang muncul di sana gitu, yang akhirnya kita nggak tahu bagaimana Yusuf Mansur mengelola itu gitu ya, apakah masuk ke warungstik atau enggak. Jadi bayangin aja, dengan usaha-usaha Yusuf Mansur yang pada bangkrut itu, kok Yusuf Mansur bisa mengembangkan di tempat-tempat lain bisnis-bisnis yang nilainya juga besar juga. Karena aneh kan, begitulah teman-teman. Nah, ini sebuah pertanyaan yang saya masih ada lagi ya sebenarnya, data yang di tahun-tahun beberapa tahun kemudian gitu ya. Tapi ya nanti akan kita bahas ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengetahui ketidakrasionalan bisnis Yusuf Mansur atau judi ini di warungstik. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.